Mohon izin sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik, terima kasih Ratin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Pratin, selamat pagi teman-teman. Nah, mungkin kita tentu saja kelompok 4 di sini kemarin sudah berdiskusi dan menghasilkan PPT output PPT, yaitu berupa materi tentang pengelolaan aset yang dilingkupi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu yang pertama ada Pertamina, kemudian ada BMN Idle, kemudian ada piutang dana antisipasi lumpur Sidoarjo, dan yang terakhir ada piutang Yayasan Supersemar. Untuk teman-teman kelompok 4, silakan share screen-nya. Untuk selanjutnya boleh next. Nah, kelompok 4 di sini terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Abian, kemudian Krisya, dan ada Ihsan, dan saya sendiri Novitra, dan juga ada Salsabila. Kemudian selanjutnya, nah untuk outline yang akan kelompok kami bahas, yaitu yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama ada aset X Pertamina, kemudian BMN Idle, kemudian ada piutang penanggulangan lumpur Sidoarjo, dan juga ada piutang Yayasan Supersemar. Selanjutnya, nah untuk aset X Pertamina ini saya persilakan untuk Abian yang memaparkan. Persilakan. Halo teman-teman, saya akan bahas tentang aset X Pertamina yang terdiri dari 3 pembahasan, yaitu ruang lingkup, pengelolaan, akuntansi, dan pelaporan. Aset X Pertamina adalah aset yang tidak turut disertakan sebagai penyertaan modal negara dalam pembukuan PT Pertamina sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KMK nomor 23 garing KMK 6 garing 2008 tentang penetapan neraca pembukuan persero PT Pertamina per 17 September 2003. Serta telah ditetapkan sebagai BMN yang berasal dari aset X Pertamina berdasarkan KMK nomor 92 garing KMK 6 garing 2008 tentang penetapan status aset X Pertamina sebagai BMN. BMN X Pertamina merupakan BMN pada pengelola barang.
Subbab yang pertama tentang ruang lingkup. Yang pertama ada 3 kelompok aset BUMN yang tergolong eks Pertamina. Yang pertama aset tanah di Jakarta dan Bandung. 2 aset eks KKKS yang digunakan oleh PT Pertamina EP. 3 aktiva kilang LNG Arum dan LNG Badak. Yang kedua, optimalisasi dan utilisasi BUMN eks aset Pertamina yang telah dilakukan pada yang pertama PSP BUMN pada Kementerian PUPR, yang kedua PSP BUMN pada Kemenko untuk rumah dinas dan kantor KPKNL, 3 PSP BUMN pada Kemenko untuk rumah dinas dan kanwil, 4 PSP BUMN pada Kemenko untuk rumah dinas dan sekjen. Selanjutnya, penetapan status aset eks Pertamina yang tidak masuk dalam BUMN pada Pertamina. Ada 10 aset berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam lampiran KMK nomor 92/PMK 6/2008. Aktiva kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL, serta aset eks KKKS yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP sebagai BUMN dalam penguasaan pengelola barang. Ruang lingkup yang terakhir membahas tentang optimalisasi dan utilisasi BUMN eks Pertamina yang telah dilakukan. PSP BUMN pada Kemenhan aktiva kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL. Pinjam pakai BUMN selama 3 tahun berupa kawasan Stadion Bima antara Kemenko dengan Pemkot Cirebon dan penyerah kelolaan BUMN kepada Elman. Selanjutnya tentang pengelolaan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengklasifikasian. Pengklasifikasian yang belum dilakukan IP dan penyerahan oleh PT Pertamina tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan yang sudah dilakukan IP dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya. Yang kedua, pengakuan. Aset eks Pertamina diakui sebagai BUMN pada saat penetapan status oleh Menteri Keuangan. Pendapatan LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan perjanjian pemanfaatan atau dokumen sumber lain. Beban pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau konsumsi aset berdasarkan penyisian piutang atau penyusutan. Pendapatan LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan manfaatan, dokumen perjanjian, dan atau berdasarkan penyampaian LK PT Pertamina Audit yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya utang jangka pendek Pertamina kepada pemerintah. Yang ketiga, pengelolaan pengukuran. Aset eks Pertamina diukur berdasarkan hasil penilaian. Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai yang tertuang dalam dokumen perjanjian atau persetujuan manfaatan dan atau LK PT Pertamina Audit yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya utang jangka pendek pemerintah Pertamina kepada pemerintah. Beban diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan penyisian piutang atau penyusutan. Pendapatan LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan. Selanjutnya, piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam persetujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian, dan atau berdasarkan penyampaian LK PT Pertamina Audit yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya utang jangka pendek Pertamina kepada pemerintah. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Pendapatan LO dan beban disajikan pada laporan operasional. Realisasi pendapatan LRA dan belanja disajikan pada laporan realisasi anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran. Piutang dan aset eks Pertamina disajikan sebagai aset lainnya pada neraca informasi terkait dengan aset eks Pertamina
diungkapkan secara memadai dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya, subbab selanjutnya membahas tentang akuntansi dan pelaporan. Jurnal pencatatan beban penyisian piutang tak terdagih dan penyusutan pada buku besar akrual terlampir dalam gambar berikut. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya silakan. Selanjutnya ada BMN Idle. Jadi yang akan dibahas dalam BMN Idle ini terdiri dari penetapan dan penyerahan, tindak lanjut, dan akuntansi serta pelaporan. Jadi pengertian BMN Idle sendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 merupakan barang milik negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Sedangkan BMN Ex Idle adalah BMN Idle yang telah diserahkan kepada pengelola barang berdasarkan BAST atau berita acara serah terima. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada kriteria BMN Idle. Jadi BMN Idle itu dikatakan BMN Idle karena berkriteria sebagai berikut. Ada 2 poin, yaitu yang pertama ada BMN dalam penguasaan pengguna barang yang tidak digunakan, dan yang kedua yaitu BMN dalam penguasaan pengguna barang yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Ada pengecualian, yaitu BMN yang telah direncanakan untuk digunakan oleh kementerian atau lembaga yang bersangkutan sebelum berakhirnya tahun kedua, dan pengecualian yang kedua yaitu telah direncanakan untuk dimanfaatkan dalam waktu 1 tahun sejak BMN terindikasi idle. Lalu selanjutnya ada ketentuan lain. Jadi BMN idle yang diketahui ini nilainya nanti akan dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya. Dan BMN idle ini dicatat berdasarkan nilai buku, serta yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya. Jadi penetapan penyerahan sebelum BMN idle ditetapkan dan diserahkan terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama itu sumber informasi, lalu ada klarifikasi tertulis, setelah itu dilakukan penelusuran, setelah itu akan dilakukan penelitian, ditetapkan sebagai BMN idle, dan yang terakhir diserahkan. Selanjutnya. Yang pertama ada sumber informasi. Jadi sumber informasi ini bisa terdiri atas laporan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang, oleh kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Selanjutnya ada informasi tertulis, lalu ada laporan barang pengguna barang atau kuasa pengguna barang semesteran maupun tahunan, lalu ada laporan rekapitulasi hasil inventarisasi, ada laporan hasil pemeriksaan BPK, selanjutnya ada hasil dari APIP, lalu ada informasi media massa, dan yang terakhir ada laporan masyarakat. Yang kedua ada klarifikasi tertulis. Jadi pengelola barang menyampaikan surat permintaan klarifikasi tertulis kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang atas sumber informasi yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun surat jawaban tersebut maksimal 2 bulan sejak surat klarifikasi itu tertulis. Lalu pengelola barang melakukan pemantauan sesuai surat jawaban yang telah disusun. Dan yang terakhir, pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyampaikan perkembangan pelaksanaannya. Yang ketiga, setelah dilakukan klarifikasi tertulis, akan dilakukan penelusuran oleh pengelola barang. Yang akan dilakukan jika pengelola barang perlu kejelasan atas materi surat jawaban yang telah disusun. Lalu, jika pengguna barang atau kuasa pengguna barang tidak menyampaikan surat jawaban. Yang ketiga, jika ditemukan permasalahan hasil pemantauan. Yang terakhir, jika pengguna barang atau kuasa pengguna barang tidak menyampaikan perkembangan. Selanjutnya yang keempat. Next.
Yang keempat ada penelitian. Setelah dilakukan penelusuran, maka pengelola barang akan melakukan penelitian terhadap yang pertama informasi tertulis atau laporan dari pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Yang kedua ada surat jawaban. Yang ketiga ada hasil pemantauan, dan yang keempat yaitu hasil penelusuran. Jadi dilakukan penelitian atas kesesuaian data yang diinformasikan dengan data yang ada di dalam daftar barang. Lalu penelitian atas penyelarasan fungsi dan peruntukan BMN Idle dengan kementerian atau lembaga, dan melakukan penelitian atas permasalahan administrasi dan hukum. Yang terakhir ada penetapan dan penyerahan. Jadi hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya akan menjadi dasar penetapan BMN Idle oleh pengelola barang. Dan penetapan BMN Idle ini akan dituangkan dalam keputusan pengelola barang. Lalu pengguna barang wajib menyerahkan BMN Idle kepada pengelola barang maksimal 1 bulan sejak keputusan tersebut. Dan penyerahannya akan dituangkan dalam BAST atau berita acara serah terima. Lalu ada pengelola barang dapat melakukan pengecekan administrasi dan fisik, dan jika terdapat permasalahan dalam hukum, maka penyerahan dari pengguna barang dapat dilakukan setelah masalah hukum itu diselesaikan oleh pengguna barang. Selanjutnya, BMN terindikasi idle jika memenuhi kriteria BMN idle, maka pengelola barang akan menetapkan BMN itu menjadi BMN idle, lalu akan dituangkan dalam keputusan pengelola barang dan disampaikan secara tertulis kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Seperti yang sampaikan sebelumnya, penyerahan BMN idle itu paling lambat dilakukan 1 bulan setelah surat penyampaian keputusan BMN Idle, dan jika tidak ada permasalahan hukum yang melekat pada BMN Idle. Namun jika BMN terindikasi Idle itu tidak memenuhi kriteria BMN Idle yang telah disampaikan, maka pengelola barang memberitahukan secara tertulis kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang atas alasan tidak diindikasikan Idle tersebut. Selanjutnya, lalu yang kedua ada tindak lanjut atas penyerahan BMN Idle. Terhadap BMN X BMN Idle, maka pengelola barang akan melakukan penetapan status penggunaan atau PSP, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan. Pengelolaan BMN X BMN Idle diutamakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Lalu kementerian lembaga juga dapat mengajukan permohonan penggunaan BMN X BMN Idle kepada pengelola barang melalui RKBMN untuk pengadaan BMN. Pengelola barang juga dapat menyetujui ataupun tidak menyetujui permohonan penggunaan BMN tersebut melalui hasil penelahan RKBMN. Lalu pengguna barang mengajukan proses balik nama bukti kepemilikan atas nama pemerintah Republik Indonesia, kementerian atau lembaga paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan BAST atau berita acara serah terima. Terakhir, pengelola barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahantanganan BMN X BMN Idle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi aset menganggur. Jadi, kebijakan akuntansi aset menganggur ini ada 4. Yang pertama, pengklasifikasian. Yang A, BMN Idle meliputi BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Baru BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Lalu yang kedua, pengakuan. BMN Idle dapat diakui segera setelah ditetapkan sebagai BMN oleh pengelola barang dan diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang dengan BAST. Yang ketiga, pengukuran BMN Idle dicatat berdasarkan nilai buku. Dalam hal nilai buku tidak diketahui, maka dapat dilakukan penilaian dan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK. Lalu yang keempat, penyajian dan pengungkapan. Aset berupa BMN Idle disajikan sebagai aset lainnya pada neraca.
Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan pada neraca namun diungkapkan pada CALK. Realisasi pendapatan dan penyesuaian yang dicatat dalam buku besar aktual disajikan pada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca realisasi dan neraca. Realisasi pendapatan LRA yang dicatat dalam buku besar kas disajikan pada LRA. Lalu ada dokumen sumber. Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi BUMN idle terdiri atas berita, yang pertama berita acara serah terima, lalu ada bukti penerimaan negara, lalu ada kartu pengawasan pengelolaan aset dan atau dokumen-dokumen lain terkait BAR. Lalu selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi BUMN idle, terdiri atas pertama memo penyesuaian dan dokumen-dokumen lain terkait. Lalu ada pelaksanaan verifikasi. Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UA/KPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UA/KPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN Mitra Kerja dan atau dengan pihak-pihak terkait. Lalu untuk jurnal aset BUMN idle, pada jurnal penerimaan BUMN idle dari pengguna barang kepada pengelola barang pada buku besar aktual, itu aset lainnya pada transfer masuk. Lalu jurnal pendapatan atas pengelolaan atau pemanfaatan BUMN idle pada buku besar kas diterima di entitas lainnya pada pendapatan. Pada buku besar aktual diterima di entitas lainnya pada pendapatan. Pada jurnal penyusutan atas BUMN idle pada buku besar aktual, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, untuk jurnal penerimaan kas atas pelepasan atau penjualan BUMN idle pada buku besar aktual diterima di entitas lainnya pada pendapatan. Pada buku besar kas seperti ini. Jurnal aset yang telah ditetapkan menjadi BUMN Kementerian Lembaga disertifikatkan atas nama pemerintah RI pada buku besar aktual seperti ini. Transfer keluar akumulasi penyusutan pada aset lainnya. Untuk dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi aset X Pertamina terdiri atas pertama surat perjanjian, kedua hasil konfirmasi, lalu surat persetujuan atas pemanfaatan aset, lalu ada surat perjanjian pemanfaatan aset. Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi aset X Pertamina, terdiri atas yang pertama memo penyesuaian dan dokumen-dokumen lain terkait. Aset BUMN idle per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar 74 miliar sekian dan 79 miliar sekian. Aset BUMN idle merupakan bagian dari BUMN, sehingga seluruh BUMN ex BUMN idle dapat diakui sebagai BUMN. Sedangkan BUMN idle yang dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan sistem akuntansi transaksi khusus adalah BUMN yang telah ditetapkan menjadi BUMN idle dan sudah diserahkan kepada pengelola barang. Dilengkapi dengan berita acara serah terima dari pengguna atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang. Dalam hal ini Kepala KPKNL. Atau disebut dengan BUMN X BUMN idle dan disajikan di dalam pos aset lainnya dengan perkiraan aset lainnya. Pada tahun 2019 terdapat mutasi tambah atas aset BUMN idle sebesar 434.838.000 dan mutasi kurang aset BUMN idle sebesar 5 miliar sekian. Pada LKBUN 2019. Pengungkapan penting lainnya atas BUMN idle adalah sebagai berikut. Yang A, terdapat 1 unit bangunan
Rumah negara dengan nilai 0 yaitu rumah negara golongan 2 tipe D. Permanen yang terletak di Jalan Raden Intan Enggal, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Kondisi bangunan sudah hancur, rata dengan tanah. Atas BMN tersebut akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang B, terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN idle, namun belum dilakukan serah terima kepada pengelola barang dengan rincian sebagai berikut. Satu bidang tanah bangunan rumah negara golongan 1 yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN idle melalui keputusan Menteri Keuangan nomor sekian. Tentang penetapan barang milik negara berupa tanah bangunan rumah negara golongan 1 NUP 1 pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai barang milik negara idle. Namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada pengelola barang. Yang kedua, satu bidang tanah bangunan kantor pemerintah dan satu unit bangunan gedung kantor BME, gedung kantor permanen yang terletak di Jalan Pahlawan, Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, ditetapkan sebagai BMN idle melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 198 KM6 BKN 10 KNL 01 tahun 2017. Atas BMN tersebut sedang dalam proses serah terima dengan pengelola barang. Lalu yang C, terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2018 adalah 0, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumah negara golongan 2 tipe B permanen yang terletak di Jalan Raya RE Marta Ginata, Kabupaten Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338 juta sekian yang dicatat oleh KPKNL Jayapura. Lalu nomor 2, gedung pos jaga semi permanen yang terletak di Jalan Kuala Selakau, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, perolehan tahun 1999 dengan nilai perolehan 25 juta sekian yang dicatat oleh KPKNL Singkawang. Yang ketiga, gedung pos jaga semi permanen yang terletak di Jalan Siaga Parit Baru, Sebangkau, Kecamatan Peniangkat, Kabupaten Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang. Yang keempat, gedung pos jaga semi permanen yang terletak di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, perolehan tahun 1998 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang. Lalu yang kelima, rumah negara golongan 2 tipe C semi permanen yang terletak di Kampung Seraya, Kecamatan Seraya, Kabupaten Bengkayang. Perolehan tahunnya 1959 dengan nilai perolehan 15.307.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang. Baru ada rumah negara golongan 2 tipe C permanen yang terletak di Jalan Letjen Suprapto nomor 31 Jember, tahun perolehan 1969 dengan nilai perolehan 125.552.000 yang dicatat oleh KPKNL Jember. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ihsan. Untuk selanjutnya yaitu lingkup dari pengelolaan aset di JKN, yaitu pengelolaan piutang penanggulangan lumpur Sidoarjo. Selanjutnya, nah untuk awalannya itu yaitu tentang dasar hukumnya nih. Dasar hukum dari pertama ada PP nomor 93 tahun 2021 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan partisipasi interest pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dan yang kedua ada Perpres nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Tapi untuk badan ini sudah dicabut dengan Perpres nomor 21 tahun 2017 tentang pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Kemudian untuk selanjutnya, ini adalah latar belakang dulu nih, kenapa sih bisa munculnya piutang ini.
Piutang ini muncul karena ada dana antisipasi nih, dana antisipasi karena adanya bencana lumpur sidoarjo atau yang kita biasa kenal yaitu lumpur lapindo nih. Lumpur lapindo yaitu adalah peristiwa penyemburan lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Incorporate di Dusun Balongnonggo, Desa Renokenongo dan dari Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 Mei 2006. Kemudian untuk latar belakangnya mengungkapkan bahwa permasalahan ini muncul ketika pemerintah Republik Indonesia pada 10 Juli 2015 memberikan pinjaman nih kepada perusahaan Lapindo Brantas Incorporate melalui perjanjian nomor PRJ 16/MK 01 tahun 2015. Nah, pemerintah Indonesia memberikan pinjaman nih yang realisasinya sebesar 773,38 miliar rupiah selama 4 tahun yang jatuh temponya seharusnya pada tanggal 10 Juli 2019 dengan bunga yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu 4,8% per tahun dengan klausul denda yang menyatakan apabila tidak dapat mengembalikan sesuai jadwal dan atau melunasi pinjaman pada akhir perjanjian dikenakan denda sebesar 1 per mil per hari dari nilai pinjaman. Dan pinjaman tersebut mengalami macet gitu ya, yang merupakan dana talangan bailout dari pemerintah kepada Lapindo Brantas Incorporate dan PT Minarak Lapindo Jaya untuk membayar ganti rugi nih kepada para masyarakat sekitar Sidoarjo itu, Lumpur Sidoarjo, untuk membeli tanah dan bangunan. Kemudian menurut data dari BPK pada 10 Juli 2019 piutang belum lunas karena PT Lapindo Brantas tersebut dan PT Minarak Lapindo Jaya hanya membayar sebesar 5 miliar pada tanggal 20 Desember tahun 2018. Dan per tanggal 31 Desember 2019 piutangnya terus bertambah karena tidak segera dilunasi sesuai jatuh tempo. Yang menjadi utang pokoknya yaitu sebesar 773,38 miliar untuk utang pokoknya ya. Kemudian untuk bunganya sendiri sebesar 163,95 miliar dan untuk dendanya sendiri sebesar 981,42 miliar rupiah. Kemudian untuk totalnya ya, jadi total piutang yang pemerintah Indonesia terhadap kasus Lapindo ini sebesar 1,91 triliun rupiah. Nah, itu latar belakang dari adanya piutang karena adanya dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo. Kemudian ini untuk pengakuan. Nah, untuk ruang lingkupnya ini ada 3 yaitu tentang pengakuan, kemudian ada pengukuran dan juga ada penyajian. Nah, yang pertama dulu yaitu ada pengakuan piutang dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo. Yang pertama nih ada pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi tadi dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat kas keluar dari rekening kas negara. Kemudian untuk piutang dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo berdasarkan kontrak atau perjanjian. Kemudian untuk pengakuan untuk penyisian piutang tak tertagih mengacu pada PMK nomor 207 /PMK 06 /2019 tentang perubahan PMK 69 /PMK 06 2014 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisian piutang tak tertagih. Kemudian untuk penerimaan pembayaran atas pemberian pinjaman untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Lapindo diakui pada saat kas masuk ke rekening kas negara. Baik, selanjutnya. Nah, untuk lanjutan dari pengakuan piutang ini yaitu pendapatan LO terkait bunga yang
timbul dari piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat timbulnya hak dan atau diterima di kas negara. Kemudian untuk pendapatan LRA terkait bunga yang timbul dari piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat diterimanya kas negara. Kemudian untuk pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan dari berjalan. Sedangkan untuk pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuiti. Koreksi. Dan selanjutnya, nah untuk lingkup selanjutnya yaitu pengukuran piutang. Pengukuran piutang dari dana antisipasi ini yaitu pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominalnya yang tertera dalam dokumen pengeluaran yaitu SPM dan SP2D atau surat perintah membayar dan juga surat perintah pencarian dana. Kemudian untuk piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominalnya yang tertera dalam kontrak atau perjanjian pinjaman. Kemudian untuk pengukuran untuk penyisian piutang tak tertagih mengacu ke PMK tadi, PMK 207 mengatur tentang kualitas piutang tadi ya. Kemudian untuk penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera pada dokumen laporan. Kemudian untuk selanjutnya hanya untuk pendapatan LO terkait bunga yang timbul dari piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominalnya berdasarkan kontrak atau perjanjian. Kemudian pendapatan LRA yang timbul akibat piutang dan antisipasi ini diukur sebesar nilai nominalnya yang tertera pada sumber penerimaan. Dan pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominalnya yang tertera dalam sumber pengeluaran. Kemudian selanjutnya adalah lingkup yang terakhir yaitu penyajian piutang dan antisipasi. Untuk pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi ini dicatat dalam buku besar kas disajikan pada LRA. Kemudian untuk piutang jangka panjang disajikan pada neraca sebagai piutang jangka panjang. Kemudian untuk penyisian piutang tak tertagih atau piutang jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai pengurang atas piutang jangka panjang. Kemudian untuk penerimaan pembiayaan pelunasan piutang dicatat dalam buku besar kas disajikan dalam LRA. Dan selanjutnya untuk pendapatan LO yang timbul akibat piutang ini dicatat dalam buku besar akrual disajikan dalam LO. Kemudian untuk pendapatan LRA yang timbul dari piutang ini dicatat dalam buku besar kas disajikan dalam LRA. Kemudian untuk pengembalian pendapatan dicatat dalam buku besar kas dan buku besar akrual yang disajikan dalam LRA dan LO. Kemudian selanjutnya dokumen piutang apa saja yang digunakan untuk piutang ini yang digunakan untuk pencatatan referensinya. Selanjutnya nah, dokumennya ini ada yang pertama ada perjanjian pinjaman, kemudian ada keputusan Menteri Keuangan dan juga ada SPN dan SP2D, kemudian ada bukti penerimaan negara atau BPN, kemudian juga ada BAR, dan selain itu juga ada memo penyesuaian dan dokumen-dokumen lain yang terkait yang muncul akibat adanya proses piutang ini. Baik, untuk selanjutnya piutang Yayasan Super Semar akan dijelaskan oleh Salsabila. Terima kasih. Terima kasih Nafitra. Baik, kita akan memasuki sesi poin selanjutnya yaitu piutang Yayasan Super Semar. Sebelum masuk lingkup dari piutang Yayasan Super Semar, saya akan menjelaskan mengenai asal mula Yayasan Super Semar. Jadi Yayasan Super Semar ini bermula dari gagasan Presiden Soeharto yang prihatin terhadap masalah pendidikan
di Indonesia. Pada saat itu banyak anak-anak muda di Indonesia yang memiliki kelebihan secara intelektual, mereka pandai, memiliki kecerdasan di atas rata-rata, namun kondisi ekonomi orang tuanya kurang mendukung. Sehingga pada 16 Mei 1974, Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Super Semar yang bertujuan untuk membantu dunia pendidikan di Indonesia dengan membantu pemberian beasiswa. Dan untuk menopang kebutuhan pendanaannya, Presiden Soeharto melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 mewajibkan bank-bank pelat merah menyetorkan setengah dari 5% sisa laba bersih ke yayasan tersebut. Dengan modal dana dan PP tersebut, Yayasan Super Semar mulai tumbuh sejak 1976. Dan seiring waktu, terdapat indikasi penyelewengan yayasan tersebut mulai mencuat. Sehingga pada akhir 2015, Kejaksaan Agung mengirim surat permohonan eksekusi Yayasan Super Semar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyusul dikabulkannya peninjauan kembali perkara penyelewengan dana beasiswa, dan pada saat itu dimenangkan oleh Republik Indonesia, dan sehingga Yayasan Super Semar itu wajib mengganti kerugian negara sebesar 315 juta US dollar atau pada saat itu setara dengan 4,4 triliun. Atas amar putusan ini telah terdapat eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar 242 miliar lebih, dan beberapa objek yang belum dieksekusi terutama tanah atau bangunan seperti gedung Granadi dan sebidang tanah di Jalan Raya Megamendung. Selain itu, berdasarkan temuan BPK atas LKPP tahun 2017 yang menyatakan bahwa piutang negara dari putusan perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung sebesar 350 juta US dollar dan 139 miliar belum disajikan pada neraca tahun 2017. Next. Sehingga atas temuan BPK tersebut, BPK merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan atas piutang Yayasan Super Semar dan akan disajikan pada laporan keuangan tahun 2012. Atas rekomendasi tersebut diterbitkan PMK nomor 127 garing PMK 05 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 256 garing PMK 05 garing 2015 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus. Next. Selanjutnya kita memasuki akuntansi dan pelaporan. Jadi sistem akuntansi dan pelaporan dicatat oleh unit organisasi di Kementerian Keuangan yang menangani pengelolaan kekayaan negara dan disajikan sebagai piutang jangka panjang dalam neraca laporan keuangan. Ada 4 poin, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Next. Yang pertama, pengakuan. Piutang kepada Yayasan Super Semar diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada Yayasan Super Semar. Pengakuan untuk penyisihan piutang tak tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih pada Bendahara Umum Negara. Jadi pendapatan LO diakui pada saat salinan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum inkrah dan diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan. Dan pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara. Selanjutnya, pengukuran. Piutang kepada Yayasan Super Semar dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam
ketetapan atau surat penagihan surat. Piutang kepada Yayasan Super Semar dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadi transaksi atau saat timbulnya piutang. Pengukuran untuk penyisihan piutang tak tertagih mengacu kepada PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih pada BUN. Dan pendapatan LO diukur sebesar nilai nominal dan pendapatan LLS juga diukur dengan menggunakan nilai nominal. Selanjutnya penyajian. Piutang jangka panjang Yayasan Super Semar pada neraca disajikan sebagai piutang jangka uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Penyisian piutang tak tertagih. Piutang jangka panjang Yayasan Super Semar disajikan pada neraca sebagai pengurang atas piutang jangka panjang. Kemudian pengungkapan informasi terkait dengan piutang Yayasan Super Semar diungkap secara memadai dalam CALK. Next. Berikut merupakan gambaran jurnal pencatatan piutang. Yang pertama, piutang dicatat pada tahun terbitnya putusan pengadilan. Jadi piutang jangka panjang Yayasan Super Semar pada debit dan pendapatan LO diakui sebagai kredit. Kemudian piutang dicatat setelah tahun terbitnya putusan pengadilan. Piutang jangka panjang Yayasan Super Semar pada debit dan koreksi lainnya pada kredit. Dan selanjutnya jurnal realisasi penerimaan pembayaran piutang. Jadi jurnal ini tuh ditulis ketika mendapatkan pembayaran piutang Yayasan Super Semar. Ini terdapat perbedaan pada buku besar kas dan buku besar akrual. Ketika dicatat pada buku besar kas, pendapatan diakui sebagai LRA, di buku besar akrual pendapatan diakui sebagai LO, pendapatan LO. Dan jurnal manual penyesuaian piutang, pendapatan LO diakui sebagai debit, piutang jangka panjang Yayasan Super Semar diakui sebagai kredit. Next. Selanjutnya jurnal reklasifikasi piutang jangka panjang ke jangka pendek. Pada buku besar akrual, bagian lancar piutang jangka panjang Yayasan Super Semar sebagai debit, piutang jangka panjang Yayasan Super Semar sebagai kredit. Kemudian jurnal pembentukan penyisian piutang tak tertagih. Pada buku besar akrual, penyisian piutang jangka panjang tidak tertagih dicatat sebagai berikut: beban penyisian piutang tak tertagih, piutang jangka panjang Yayasan Super Semar sebagai debit, penyisian piutang tak tertagih, piutang jangka panjang Yayasan Super Semar sebagai kredit. Dan bagian lancar piutang tidak tertagih, beban penyisian piutang tak tertagih, bagian lancar piutang jangka panjang Yayasan Super Semar sebagai debit, penyisian piutang tak tertagih, bagian lancar piutang jangka panjang Yayasan Super Semar sebagai kredit. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memaparkan materinya nih. Materi yang tadi tentang aset ex Pertamina, kemudian ada BUMN Idle, kemudian ada piutang dari dana antisipasi lumpur Sidoarjo, kemudian yang terakhir ada piutang Yayasan Super Semar. Nah, untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang mungkin masih ada materi yang kurang jelas atau mungkin ingin ditanyakan lebih lanjut, menggunakan fitur raise hand ya. Dalam hitungan 3 ya, mulai saja, yaitu 1, 2, 3.
Ya teman-teman yang mau tanya atau mungkin mau tahu lebih lanjut nih tentang aset-aset yang tadi dikelola oleh DJKN tuh. Oke, sudah ada 2 dari Mardika sama Ilham. Mungkin itu dulu ya, untuk Mardika dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Mas Novitra. Izin bertanya nih terkait terkait penggunaan BMN X Idle nih. Ini entah saya yang kurang menyimak atau gimana. Soalnya untuk jangka waktu penggunaan BMN oleh pengguna barang tuh saya tidak menemukan gitu. Jadinya jangka waktu penggunaan barang BMN X Idle nih apakah ada ketentuan gitu berapa tahun gitu. Nah, selanjutnya tuh ketika pengguna barang itu tadi kan pengguna barang mengajukan proses balik nama. Nah, itu apakah setiap pemindahan penggunaan barang BMN X Idle nih selalu dilakukan balik nama atau bagaimana? Seperti itu Mas Novitra. Baik, terima kasih dan konfirmasi lagi ya. Jadi tadi pertanyaannya tentang berapa sih jangka waktu tentang penggunaan BM tadi ya. Sejauh eh, apa ya, sejauh Mas Mardika mencari sumber-sumber itu belum diketahui ya berapa jangka waktunya secara pasti. Kemudian untuk yang kedua yaitu kriteria apa saja sih yang digunakan untuk BMN tersebut apabila BMN tersebut dilakukan balik nama gitu ya. Mas Novitra. Dan untuk selanjutnya Ilham dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Dengan Oke, jadi izin bertanya ya mungkin tadi kelewatan juga. Jadi di awal tadi kan ada aset X Pertamina. Nah, itu disebutkan kan kalau definisinya itu aset yang tidak turut disertakan sebagai PMN dalam bukan PT Pertamina itu kan. Nah, itu ada nggak sih alasannya kenapa PT Pertamina itu nggak membukukan aset-aset tersebut dalam tanda kutip yang sekarang jadi aset X Pertamina nih sebagai PMN dalam bukannya sehingga bisa muncul aset X Pertamina. Kurang lebih kayak gitu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Izin konfirmasi berarti pertanyaannya intinya itu kenapa sih PT Pertamina tidak melakukan pembukuan nih atas aset-aset yang sekarang jadi aset ex Pertamina untuk PMN gitu ya untuk PMN gitu ya. Ya, benar Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Fardika dan juga Mas Ilham. Kemudian untuk mungkin diberikan waktu terlebih dahulu untuk kelompok 4 diskusi untuk menjawab pertanyaannya dari teman-teman tadi.
Sama ini juga masalah yang lama juga terus timbul kembali. Nah, untuk pertanyaan tadi tentang jangka waktu penggunaan BMN sama wajib nggak sih BMN idle tersebut apabila kita serah terimakan itu wajib dibalik nama enggak? Ya, dipersilakan Prisya untuk mencoba menjawab pertanyaan. Ya, jadi menurut PM Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMN idle itu jadi untuk balik nama sendiri itu sebelumnya kementerian lembaga itu dapat mengajukan permohonan penggunaan BMN X idle dan setelah mengajukan permohonan tersebut maka akan dituangkan ke dalam berita acara serah terima. Nah, setelah itu pengguna barang itu wajib mengajukan proses balik nama jika dalam hal BMN idle ini ingin digunakan kembali setelah ada keputusan penggunaan BMN idle yang telah dikeluarkan oleh pengelola barang. Apakah jawabannya dapat diterima oleh Mardika? Baik, Mbak Gracia, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Prisya dan Mardika atas pertanyaan dan jawabannya tadi. Kemudian nih untuk selanjutnya tentang tadi ya tentang aset X Pertamina nih. Kenapa sih nggak dijadikan PMN aja gitu ya? Dipersilakan untuk Abian mencoba menjawab. Baik, setelah kami berdiskusi, jawaban kami masih belum mengerucut ya. Jadi kalau kita ketahui aset X Pertamina itu berada dalam pengelolaan pengelola barang, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Lalu aset X Pertamina tersebut pertanyaannya kan tidak menjadi penyertaan modal negara. Apa alasannya sehingga menjadi aset X Pertamina? Ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2008 tentang penetapan status aset X Pertamina. Nah, di situ sudah di-list aset-asetnya, namun untuk alasannya mengapa tidak dijadikan sebagai PMN, kami masih belum menemukan. Mungkin setelah ini akan kami serahkan pada Pak Pratin untuk menjawab. Demikian jawaban dari kelompok kami terkait pertanyaan Mas Ilham Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Abian untuk mohon maaf apabila mungkin kelompok kami masih minim literasinya ya untuk Terima kasih. dan ini saya persilakan untuk kelompok Pak Pratin dan mungkin lebih memahami tentang pengelolaan aset X Pertamina. Silakan untuk Pak Pratin. Ini tambahan saya, kenapa bukan BMN, tapi istilahnya aset X gitu. Nah, Pertamina itu sendiri sebetulnya kan BUMN, ya BUMN. Sebetulnya secara umum aset-aset BUMN itu kan masuk ranahnya KND, kayak negara yang dibersahkan. Di negara nyerahin modal kan gitu.
Nah, cuma Pertamina juga sebagai semacam kayak K3S, kontraktor hulu migas. Nah, yang dimaksud X itu tanah terus dikelola Pertamina atau sumur dikelola Pertamina, terus habis minyaknya kira-kira gitu, atau sudah enggak ekonomis. Nah, kalau dikelola Pertamina itu kan bukan tupoksinya. Kalau Pertamina ya maunya dijual kan kira-kira gitu. Nah, cuma jual itu dulu perolehannya kan bukan karena pembelian, tapi karena hak guna eksplorasi. Nah, itu ketika sudah nggak operasi, contoh misalkan kilang minyak. Nah, di kilang minyak itu di situ ada gedung, ya kan, ada gedung kantor, ada jalan, ada peralatan, yang nggak mungkin dicopot kira-kira gitu. Atau nilai ekonomisnya kecil kalau dicopot. Itu diserahkan ke negara. Memang kadang kalau teman-teman DJKN ini istilahnya kepala Kementerian Keuangan bersih-bersih tempat tampung sampah, istilahnya sampah gitu. Namun itu amanat undang-undang ya. Ya, nanti DJKN kan akan milah-milah mana yang masih mempunyai nilai ekonomis, mana yang tidak. Kira-kira gitu. Kalau punya nilai ekonomis, apakah dipemanfaatkan misalkan. Nah, nanti dikelola oleh elemen itu. Oh, ini bisa dijadikan situs wisata misalkan gitu. Tapi kalau dipemanfaatkan nggak ekonomis, masih laku nggak? Dijual misalkan gitu. Ternyata dijual aja nggak laku, ya dimusnahkan. Itu kalau biasanya kalau pemusnahan ya barang. Tapi kalau tanah biasanya nggak dimusnahkan, kan tanah masih bisa dikuasai. Meskipun kadang tanah yang dikembalikan itu, kalian tahu kan, kalau udah hasil X tambang kayak apa wujudnya, kadang nggak ekonomis. Nah, coba bayangkan aset-aset eksplorasi seperti itu kan nggak mungkin jadi PMN, pernyataan modal ya kan gitu. Oh, karena kalau diserahkan aja Pertamina nggak ahlinya. Nah, Pertamina ya ahlinya ngebor minyak atau gas ya kira-kira. Tapi ngelola aset eks tambang misalkan, ya, mereka nggak ahli. Di sisi lain ya bukan bidang, bukan kewenangan. Itu kenapa nggak BMN? Ya kalau dijual hasilnya diserahkan misalkan ke Pertamina lagi, itu mekanismenya lain. Karena hasil penjualan kan harus masuk kas negara dulu. Kas negara nanti lewatnya Menteri Keuangan, istilahnya bukan penyertaan modal berupa barang, tapi penyertaan modal sudah berwujud. Begitu ya teman-teman. Jadi memang Pertamina BUMN, statusnya kan gitu. Kenapa nggak diserahin aja? Diserahin aja udah nggak ekonomis, mau Pertamina udah ninggalin kan kira-kira gitu, mau ditinggalin. Tanah, ya tanah pun kalau dikasihkan, ya akhirnya Pertamina nggak dikelola, nanti ujung-ujungnya dijual juga ke masyarakat. Jual dapat duit, ya kan gitu. Itu malah nggak melalui jalur penyertaan kalau seperti itu.
Oke, silakan lanjut. Terima kasih. Ya, tadi untuk pertanyaannya Ilham, berarti karena ini Pertamina itu tidak tugas pokok dan fungsinya ya sebagai apa ya, pengelola gitu ya. Karena Pertamina hanya mengelola minyaknya saja gitu. Kalau mengelola aset-aset lainnya seperti tanah, kemudian alat-alat berat itu maka tidak bisa menjadi penyertaan modal gitu ya. Kemudian mungkin satu orang lagi deh buat yang mau tanya, mungkin ada yang masih bingung atau ingin menanyakan lebih lanjut gitu tentang materi yang telah kelompok 4 sampaikan, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi, kemudian saya akan masuk sesi penutupannya itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak atas presentasi dari kelompok 4. Untuk kurangnya mohon maaf karena mungkin kita juga masih kurang banyak nih literasinya tentang materi ini. Jadi mungkin apabila ada kendala tadi dalam menjawab, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena mungkin kita juga kurang banyak literasinya. Dan untuk itu yang terakhir mohon maaf atas kesalahannya. Saya sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Pratin. Terima kasih. Teman-teman, ya supaya tambah wawasan kalian dalam waktu 1 jam, masing-masing punya bikin resume terkait itu, dana atau piutang Yayasan Super Semar. Itu kenapa sih bisa timbul bahwa negara ini punya aset di Yayasan Super Semar tersebut. Padahal ya, ini kan yayasan. Ya. Kira-kira itu sebabnya apa? Sampai negara punya klaim, ya, akan masuk ke ranah KNL.
Ya, nanti di-share di grup aja. Maksimal jam 10 ya. Bisa keluar dari Zoom juga boleh. Jadi asal muasalnya itu KNL Yayasan Super Semar itu seperti apa? Ya. Oke, silakan kerjakan ya teman-teman ya. Terima kasih. Baik, Pak.